Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Video kali ini menggantikan video yang kemarin yang saya hapus pagi tadi. Kenapa sedemikian? Video yang saya buat kemarin itu terlalu vulgar, terlalu polos, terbuka. Jadi suara hati ini mengatakan, Abu Fikri, dihapus saja video itu. Karena kita tidak butuh orang mengenal siapa diri kita, siapa orang tua kita, siapa guru daripada orang tua kita. Yang mana guru itu seperti yang saya katakan kemarin, ada namanya Rabiul Awal, ada namanya Rabiul Akhir, dan itu hanya untuk kita, tidak untuk orang lain. Sebenarnya termasuk kajian-kajian ini adalah untuk kita, tidak untuk orang lain. Tetapi tidak ada salahnya jika kita menjadikan orang lain sebagai lahan dakwah, lahan kita menyampaikan informasi kaji, selama kita bisa menating, menghidangkannya seperti pemahaman umum. Nah, kemarin itu judulnya adalah Rukun Islam ada 5 perkara. Jadi yang hari ini tetap itu. Hanya saja bahasannya kita sederhanakan, kita mudahkan agar dapat dicerna dengan baik serta benar. Baik saudaraku, seperti kita pahami, rukun Islam yang 5 itu pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketiga, puasa di bulan Ramadan. Keempat, membayar zakat. Dan kelima, haji ke Baitullah jika dia mampu. Nah, inilah informasi yang kita tangkap berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun sejak dulu hingga sekarang. Dan itu tidak salah, benar begitu adanya. Tetapi yang akan kita sampaikan adalah usul daripada terjadinya yang 5 perkara itu. Jadi yang saya ucapkan 5 perkara tadi itu adalah perbuatannya. Perbuatan si iman di dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah pada tubuh ini, yang di dalamnya ada 4 kekuatan. Pertama, an-nasir angin, namanya roh rehan. Kedua, an-nasir air, namanya roh rahmani. Ketiga, an-nasir tanah, namanya roh jasmani. Yang keempat, an-nasir api, namanya roh idafi. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Karena dia berbeda-beda, baik bentuk dan rupa, baik kapasitas dan kekuatan, maka dia berperkara. Sialnya lagi, si iman, si mukmin, diri sebelah diri pada kita yang ianya ada di tubuh ini, dia tidak punya sekutu, tidak punya teman dan tidak punya kawan. Sendirian benar.
Kalau istilah orang sekarang sendirian tok. Sedangkan anasir angin, air, tanah, api, mereka bersekutu. Mereka bersama-sama. Mereka kompak untuk mewujudkan keinginan mereka mewarnai tubuh badan jasad ini seperti apa yang mereka kehendaki, sesuai dengan naluri mereka masing-masing. Misalnya kalau roh rehan sebagai anasir angin, nah dia itu kan punya naluri kecenderungan untuk mengisi semua ruangan yang kosong. Kemudian dia menggema di dalamnya. Hanya saja sifatnya itu adalah pantang kelintasan. Dia tidak mau mendengar berita. Kalau terdengar langsung dia simpulkan. Makanya anasir angin ini kata orang tua kita keluarnya di telinga. Masuknya pun di telinga. Efeknya mukmin itu kalau tidak hati-hati, setiap orang bersuara, orang berkata, dia langsung percaya dan dia langsung simpulkan, kemudian dia langsung tebarkan cerita itu. Tanpa ada tabayun, tanpa ada penelitian, tanpa ada resyud. Makanya ditegur oleh Allah Rasul pada surah Al-Hujurat, hai orang yang beriman, hai mukmin, hai diri sebelah diri pada kamu, jika datang orang fasik kepada kamu membawa berita, mohon itu ditabayuni dulu, diteliti dulu, diresyut dulu, supaya kamu tidak menghukum orang lain dalam kondisi bodoh, jahil, atau tidak tahu apa-apa. Efeknya kamu menyesal. Kenapa? Karena ternyata orang yang dikatakan orang tadi tidak begitu adanya. Nah, siapakah orang fasik? Orang fasik adalah orang yang memperkatakan satu orang, sekelompok orang tentang persoalan buruknya dia. Padahal dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak ada pada posisi kejadian. Kita jangan berbicara orang fasik di luar diri dulu. Berbicara dengan orang fasik di dalam diri. Orang fasik di dalam diri itulah anasir angin. Namanya roh rehan. Dia tidak kemana-mana, dia ada di tubuh kita. Tetapi seketika ada orang membawa berita kepada kita, dia langsung menyuarakan, mengatakan kepada kita, bahkan menyimpulkan kepada kita, kita pun mengiyakan. Makanya kita bercerita pula kepada orang lain tentang seseorang atau sekelompok orang itu. Maka dia fasik, kita pun juga fasik. Nah, ini kata orang tua kita tidak boleh terjadi pada seorang mukmin, pada si iman, pada diri kita sebelah diri. Mohon diperhatikan. Itu yang di dalam diri. Kalau yang di luar diri, itulah dia para tokoh-tokoh, orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang ternama. Dia bersuara, dia berkata. Langsung kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena dia tokoh. Katakanlah mungkin pemuka adat, ulama, ustadz, kiai. Nah, semestinya kita tidak menghilangkan rasa hormat kepada mereka. Tetapi boleh kita mengoreksi apa yang mereka katakan kepada kita. Kita pertanyakan, seandainya apa yang dia sampaikan itu berdasarkan cerita orang ke orang pula, maka dengan sangat menyesal, informasi yang dia bawa hanya sekedar dengar-dengar saja, lihat-lihat saja bagi kita, dan tidak untuk disebarluaskan. Kenapa? Meskipun gelar mereka, ya, julukan mereka, ulama, kiai, ustadz, pemuka masyarakat, pemuka adat, tetapi apa yang dia buat sudah tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Yaitu memperkatakan kata, dia mendengar tidak, melihat tidak, ada pada kejadian tidak, tapi dia ngomong juga. Dengan modal
cerita orang ke orang, info orang ke info orang. Maka itu wajib kita tolak, tetapi dengan baik dan sopan, tanpa menyinggung perasaan orang lain. Itu. Nah, di dalam diri kita juga, yang 4 itu dia punya karakter yang berbeda, kekuatan yang berbeda, misi dan cara pribadi yang berbeda. Tadi kita berbicara antara anasir angin ya, roh rehan. Nah ini kita berbicara anasir air, roh rahmani. Sifat itu pantang kerendahan, pengennya tinggi, hebat, pintar, benar, suci dia sendiri, orang lain tidak. Itu. Ini salah satu bentuk sifat dan karakternya roh rahmani. Di sisi lain, sesuai dengan namanya roh rahmani, dia pengasih. Dia punya kecenderungan untuk mengasihi, untuk menyayangi, untuk memberi. Biasanya dia mudah terpesona dengan keindahan, kecantikan, kemolekan. Mudah terpesona dengan kesenangan, kemudahan, dan kelancaran. Makanya di sini banyak laki-laki jatuh di depan perempuan, terpesona dengan perempuan, padahal dia sudah punya istri. Sebaliknya, perempuan jatuh di hadapan laki-laki, terpesona dengan laki-laki. Artinya, dia lupa suami di rumah. Dan di sini juga banyak orang tertipu. Tertipu dengan kemudahan, kemurahan. Karena ada keindahan, kelapangan. Contoh, kalau mau umroh, ada tuh 10 juta PP. Kita sudah mendaftar pula. Ini yang saya ceritakan pengalaman kawan-kawan yang saya saksikan. Ada lagi telepon mengatakan, Anda mendapatkan mobil Toyota. Hanya saja untuk menyampaikan kepada Anda pajaknya selesaikan dulu. Berapa? 5 juta. Karena itu dapat mudah, ringan, satu mobil loh. Cuma minta pajaknya saja dilunaskan dulu. Padahal barang belum dipakai. Logika kita tidak sampai ke sana. Tapi karena tertipu oleh mudahnya mendapatkan itu, terpengaruh kita, maka kita kirim uang 5 juta. Ternyata tidak. Nah inilah ulah daripada anasir air, roh rahmani, yang sering menipu, memperdaya. Apa kata orang tua kita? Jangan tertipu oleh pandangan mata. Jangan terpedaya oleh pendengaran telinga. Karena mata dan telinga itu bukan neraca. Neraca itu ada dalam dada. Itulah dia ilmu. Ilmu tidak ada dalam buku. Karena ilmu itu bahasa Arab, bahasa kitanya orang yang tahu. Dia adalah roh kita, dia adalah mukmin, dia adalah diri sebelah diri pada kita. Mana ada dia di buku? Tidak ada. Itu yang harus kita pahami. Jadi dengar-dengar saja, lihat-lihat saja, senyum-senyum saja, angguk-angguk saja, itu adalah jurusan aman untuk kita menanggapi semua informasi yang datang daripada roh rahmani, ya, anasir air tadi, dan roh rehan, anasir angin tadi. Begitu cara kita menyikapinya. Tolong dipahami. Kemudian yang ketiga, anasir tanah. Dialah roh jasmani. Sifatnya sama dengan tanah. Menampung, menerima apa saja. Mau jelek dia terima, mau baik dia terima. Semuanya dia himpun. Tidak peduli. Nah, realisasi kehidupan, dia sudah kaya, harta sudah banyak, pangkat sudah tinggi, pengaruh sudah besar, tapi masih mau juga mencuri, merampas, merampok orang lain.
Dia merasa umurnya panjang. Dia merasa umurnya itu akan menikmati banyak hal. Padahal jika ajal itu sampai, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, termasuk uang rampasan, uang rampok, uang maling tadi, tidak akan dia bawa. Akan pindah kepada orang lain. Akan diambil alih oleh orang lain. Itu semestinya jadi pertimbangan diri. Tetapi tidak ada pertimbangan karena dia dikuasai oleh roh jasmani atau anasir tanah tadi. Itu jangan sampai terjadi bagi kita orang yang mengaji. Tuh. Kemudian yang keempat, anasir api, namanya roh idafi. Dia pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Jadi jika kita bergaul di rumah tangga, bersama tetangga, bersama masyarakat, bersama bangsa-bangsa yang lain, tiba-tiba dia mengeluarkan suara yang mungkin kita tidak suka mendengarnya, tidak enak menatapnya, tiba-tiba ada rasa ketersinggungan. Hati-hati, itu bukan rasa daripada diri kita loh. Bukan rasa dari iman atau mukmin. Bukan rasa yang muncul daripada roh, tapi muncul daripada rasa anasir api yang bernama roh idafi. Kalau hati-hati, kita terima, kita resapi, kita nikmati ketersinggungan itu, maka terjadilah pertengkaran. Ujung-ujungnya dia tidak mau kalah. Nah, inilah 4 anasir yang dia kompak, yang dia bersekutu untuk mewarnai batang tubuh ini agar nyata ianya di alam semesta, sekaligus untuk menekan dan membelenggu, menguasai si iman, si mukmin atau diri kita sebelah diri. Nah, seketika yang 4 plus 1, yaitu iman atau mukmin tadi, maka dia 5 berperkara. Yang 4 ini berasal daripada alamiah duniawi yang diserap oleh ayah bunda kita, muncul dalam bentuk spermatozoa atau ovum. Sedangkan si iman, dia datang daripada Allah dan Rasulnya. Dia ditiupkan ke dalam tubuh ini seketika tubuh berusia 4 bulan 10 hari. Maka sejak itu terjadilah peperangan, saudaraku. Perkara pada mereka yang 5 tadi. Nah, ini tidak akan bisa kita selesaikan. Tidak bisa kita cari solusinya kalau tidak kita dengarkan suara kata nasihat daripada orang tua kita. Maka beliau, orang tua kita, tidak segan-segan membuka usul terjadinya semua itu. Karena beliaulah Islam. Islam itu titah daripada Allah. Sifat daripada Muhammad. Wajib pada kita sifat itu. Ternyata dia adalah Muhammad. Artinya orang yang membawa sifat. Di dalam dirinya ada Rasul. Nah, itu dia. Karena kita turunan beliau, pada kita ada sifat beliau. Seperti beliau katakan, Ana abaul arwah wa Adam abaul bashar. Aku bapak daripada semua ruh. Bukan hanya roh kita manusia saja. Roh langit, roh bumi, roh gunung, roh lembah, roh laut, roh sungai, roh danau, roh hewan, roh tumbuh-tumbuhan, roh biji-bijian, roh semua ruh. Akulah bapaknya. Akulah asal muasalnya. Kata Rasul yang ada dalam dada Nabi, yaitu Nabi Muhammad
bin Abdullah bin Aminah, orang Arab itu. Makanya ada kalimat yang berbunyi pada kitab Quran di surah Al-Balad, wa walidi wa mawalad, demi bapak dan demi anaknya. Siapa bapak? Ya bapak itu beliau, Rasul yang saya katakan tadi. Siapa anak? Itulah para roh. Kalau para roh artinya roh-roh, bukan hanya roh kita, tapi roh yang lain yang tadi sudah saya jelaskan. Dialah yang bisa merukunkan yang 5 yang sedang berperkara tadi, saudaraku. Itu makanya kita perlu mengadakan hubungan dengan dia, yang hubungan itu kita kenal dengan istilah as-sholah, sholat. Sholat itu artinya menghubungkan rasa diri kita kepada Allah melalui beliau sebagai wasilah. Kalau tidak begitu, maka beliau tidak terlibat dalam hidup kita. Maka yang 5 tadi tetap berperkara dan tidak akan pernah rukun sampai hayat lepas dari badan ini, saudaraku. Makanya orang tua kita bercerita, seketika Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk mencari lembaga Adam. Lembaga itu artinya tubuh badan jasadnya Adam. Ya Muhammad ini pergi karena dia diperintah oleh Allah. Pertama Muhammad itu pergi kepada angin. Maka angin tadi mengancam, bergalau, beribut, membadai, menyerang Muhammad. Kemudian Muhammad berteriak, dalam bahasa kitanya membentak dia. Tiba-tiba angin tadi tunduk, ruku, sujud, sambil berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dikuasailah angin dan anasirnya oleh Muhammad. Dibawa. Kemudian Muhammad datang lagi kepada air. Tiba-tiba air itu menjelma menjadi minyak. Dia membadai, dia mengombak, dia menyerang. Dia ingin menenggelamkan Muhammad. Maka Muhammad berteriak, membentak dia. Akhirnya air tadi mengkerut, tunduk, rukuk, sujud sambil berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diambil oleh Muhammad air. Sudah 2. Kemudian dia datang kepada api. Api mengaum, memberangus, menghantam, menyerang, sehingga hampir terbakar Muhammad. Maka Muhammad berteriak, membentak dia. Api pun tunduk. Dia rukuk, dia sujud sambil berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sewaktu api itu menyerang, percikannya itu sempat berkembang, kata orang tua kita. Percikan itu menjadi bara neraka. Tapi di antara percikan itu ada yang singgah pada pohon gumari. Kata orang tua kita, pohon gumari itulah cabai. Pohon cabai. Nah, inilah usulnya terjadi penyakit cacar pada anak-anak. Jadi
Kalau terjadi penyakit cacar, cukup dibakar saja 3 buah cabai tadi di waktu maghrib sebagai obatnya. Itu kalau kita tahu usulnya, kata beliau. Kalau saya hanya mengatakan kata beliau, bukan kata saya. Begitu. Berarti Pak Abu Fikri di era itu sudah ada cabai. Lah iyalah. Karena pada waktu itu kan sudah terjadi daripada Muhammad 4 pasal. Satu, bumi yang diberkati. Di dalam bumi ini ada angin, ada air, ada tanah, ada api. Ya. 2, aras di bumi atau Baitullah. 3, sorga neraka. 4, mukmin. Kalau kita cerita sorga, artinya di situ terdapat sesuatu yang menyenangkan. Termasuk makanan, minuman, pakaian, kendaraan, macam-macam itu. Di antara makanan adalah pohon gumari dengan buahnya, yaitu cabai. Makanya dahulu saya pernah katakan, semua yang ada di alam semesta hari ini sejatinya munculnya dari alam sono, dari surga itu. Jangan sampai saudaraku itu bingung, kok ada cabai ya Pak Abu di situ. Saya pernah dengar juga loh, ayah kita mengatakan kata itu. Tapi saya berpikir cabainya dari mana? Itu saya simpulkan. Apa yang ada pada hari ini, bentuknya kesenangan, sudah ada di sononya. Penderitaan, ya juga sudah ada di sononya. Itu neraka namanya. Jadi alam hari ini adalah gambaran alam dahulu. Nanti akan menjadi alam yang akan datang seketika kita kembali ke situ. Gitu saudaraku. Akhirnya api pun tunduk, ruku dan sujud berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tunduk dia. Maka sudah 3 calon lembaga Adam ini, sudah 3. Anasir angin, anasir air, anasir api. Maka Muhammad mendatangi anasir keempat, yaitu tanah. Ternyata tanah ini terletak di permukaan bumi, paling di atas, paling banyak mengerti, paling banyak tahu. Sedangkan angin, air, api ada di dalamnya. Dia tidak banyak mendengar, tidak banyak melihat tentang apa yang terjadi di luarnya. Termasuk siapa Allah, siapa Rasul yang bernama Muhammad ini. Si tanah ini lebih tahu daripada yang lainnya. Makanya dia tidak melawan. Seketika Muhammad datang, dia langsung tunduk, dia langsung ruku, dia langsung sujud sambil berkata, La ilaha illallah Muhammadu abduhu wa rasuluh. Lengkaplah ucapan itu. Berbeda dengan yang lain. Ucapannya, La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kalau si tanah tadi, ucapannya adalah La ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Tidak nyata Allah, melainkan nyata ia pada Rasul. Tidak nyata Rasul, melainkan dia nyata pada Rasul yang dirasulkan sebagai hamba dan utusannya. Siapakah Rasul yang dirasulkan sebagai hamba dan utusannya? Ya namanya Muhammad juga. Jadi berapa banyak Muhammad ini Pak Abu Fikri? Sebelum saya ceritakan ini, saya jelaskan dahulu.
kajian agama ini ada namanya kajian umum. Itu didapat daripada data Quran dan hadis, pendapat para ulama. Yang kedua, ada pengajian khusus. Di Quran terkesan tidak ada, di hadis terkesan tidak ada. Ulama tidak mau mengatakannya, tapi amaliyahnya ada. Contoh, seketika kita sholat, penutupnya adalah salam kanan, salam kiri. Selesai, kita diam sebentar. Diam itu bukan berarti diam. Beristighfar 7 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kemudian kita mengusap wajah. Ini pengajian khusus. Tidak ada di pengajian umum dalilnya itu. Kenapa mengucapkan astagfirullah 7 kali? Kenapa mengusap muka? Tidak ada dalilnya di Quran, di hadis. Tapi ada amaliyahnya. Ini hanya ada di pengajian khusus. Kenapa istighfar 7 kali? Sebenarnya istighfar itu bukan 7 kali. Tetapi 14 kali. Sebelum kita sholat, istighfar 7 kali. Setelah kita sholat, istighfar 7 kali. Kenapa? Karena ada 7 makom sifat Tuhan pada diri. Kita takut salah di dalam memakainya. Keliru di dalam memanfaatkannya. Mulai daripada kodrat di Allah, nyata di Rasul, kodirun di kita, tempat tegaknya di otak, tulang, dan urat. Takut salah pakai otak, salah pakai tulang, salah pakai urat. Maka kita istighfar untuk posisi yang pertama. Istighfar yang kedua, iradat di Allah, nyata di Rasul, di kita maridun, tempat tegaknya daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Takut salah pakai, salah manfaat, maka kita beristighfar. Kemudian yang ketiga, ilmu di Allah, nyata di Rasul. Di kita namanya alimun, tempat tegaknya di hati. Takut salah pakai ilmu ini. Ilmu itu nama lain daripada diri kita. Nama lain daripada diri kita. Dia adalah ruh, dia adalah mukmin. Dia ada dalam hati kita. Makanya dikatakan oleh orang tua kita, ilmu tidak ada dalam buku. Ilmu itu alam dada, tepatnya di hati. Karena ilmu itu bukan tulisan, bukan bacaan, bukan huruf, bukan kata, tetapi yang tahu itu ilmu. Itulah ruh kita. Diri kita sebelah diri bernama dengan nama mukmin. Itulah ilmu. Sebenarnya namanya banyak. Seketika dia terserpih daripada Muhammad, dia bernama dengan An-Nur, cahaya. Seketika menatap Allah, tidak nyata Allah, yang nyata Muhammad, namanya mukmin. Seketika dia ditiupkan, namanya ruh. Seketika dia terparik, namanya insan. Seketika dia menampung persoalan, namanya akal. Seketika dia mencari solusi, namanya fikir. Seketika dia menimbang, namanya hayal. Seketika dia merangkum, namanya paham. Seketika dia mengeksekusi, namanya alimun atau ilmu yang saya katakan tadi, saudaraku. Nah, ini adanya di kajian khusus. Tidak ada di kajian umum. Di Quran terkesan tidak ada dalilnya. Ingat, terkesan. Di hadis terkesan tidak ada dalilnya. Tetapi ada amaliyahnya. Itu. Nah, kemudian istighfar yang keempat.
hayat di Allah, nyata di Rasul. Di kita namanya hayun. Tempat tegaknya adalah di jantung. Walaupun kita tidur, roh kita tidak ada di tubuh. Walaupun kita pingsan, roh kita tidak ada di tubuh. Tapi tubuh ini tetap hidup. Kenapa? Karena ada hayun. Takut salah pakai. Maka inilah ikhtifar yang keempat. Nah kemudian yang kelima, sami' di Allah, nyata di Rasul. Di kita bukan sami' tapi sami'un, tempat tegaknya di telinga. Takut pendengaran ini salah pakai. Makanya kita beristighfar dengan istighfar yang kelima. Kemudian yang keenam, basyar di Allah, nyata di Rasul. Di kita basyirun, tempat tegaknya di mata. Takut mata ini tadinya salah pakai, salah guna, salah manfaat. Maka kita beristighfar dengan istighfar yang keenam. Kemudian terakhir yang ketujuh. Apa itu? Kalam di Allah, nyata di Rasul. Artinya Allah itu bersuara, Allah itu berkata. Tidak nyata suara kata Allah, melainkan nyata di Rasul. Tidak nyata suara kata Rasul, melainkan nyata pada nabinya. Makanya dari nabi inilah kita dapatkan informasi. Itu pun tidak langsung dari nabi, tetapi dari para warasatul anbiya, pewaris nabi. Mereka lah mujadid, mereka lah yang reformis, mereka lah pembaharu. Yang jumlahnya 15 orang. Di sini Nabi Muhammad mengatakan bahwa Islam sesudahku hanya 15 abad atau 1500 tahun. Setiap 100 tahun diturunkan oleh Allah dan Rasul. Satu mujadid, satu reformis, satu pembaharu. Kenapa? Allah dan Rasul tidak ingin ajaran ini melenceng daripada jalur sejatinya. Maka setiap 100 tahun turun satu. 100 tahun lagi turun satu. Sampai 14 abad. Sampai 1400 tahun. Tuh, tadi kan 15 abad Pak Abu Fikri. Yes. Yang ke-15. Bukan mujadid, bukan reformis, bukan pembaharu. Tetapi yang memiliki mujadid, yang memiliki reformis, yang memiliki pembaharu, itu yang langsung turun. Di tanggal 12 Rabiul Awal 571 di hari Senin, beliau muncul di alam semesta. Makanya momentum itu disebut Rabiul Awal. Kan begitu. Nah, nanti ada sesuatu yang disebut dengan Rabiul Akhir. Kalau Rabiul Awal itu artinya pembina pertama kali turun di alam semesta secara langsung. Kejadiannya adalah di saat Nabi Muhammad itu dilahirkan, saudara. Tapi nanti dia tampil kembali, muncul kembali di akhir zaman. Inilah yang disebut dengan Rabiul Akhir. Dia bukan mujadid, bukan reformis, bukan pembaharu, tapi sang pemilik mujadid, reformis, pembaharu itu sendiri. Yang dia sudah turun sejak zaman Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, dan seterusnya sampai Isa. Dia turun. Dia akan memperbaiki. Dia akan membenarkan semua para nabi dan rasul itu. Menuju ajarkan, jangan sampai salah menyampaikan kajian kepada kaum. Terakhir dia muncul lagi, saudaraku. Itulah dia yang terakhir, yang ke-15. Dari beliau inilah didapatkan kajian-kajian yang saya sampaikan hari ini melalui orang tua kita, yang hari ini beliau masih ada.
Bersyukur kita kepada Allah atas semua karunia ini, saudaraku. Nah, begitu. Nah, jadi kalam di Allah nyata di Rasul kalam itu. Lebih nyata lagi pada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Disampaikan kepada para mujadid, reformis baru. Nah, di kita kalam itu bukan kalam namanya, tetapi mutakalimun. Tempat tegaknya di lisan, di lidah. Dia berkata-kata. Inilah istighfar yang ketujuh. Kita takut tadi salah ngomong, salah kata, salah bahasa. Jadi istighfarnya sudah ada 7 kali kita ucapkan sebelum sholat dan selesai sholat. Jadi 7 tambah 7 14. 14 dikali 5 sama dengan 70. Nah, baru ketemu hadisnya. Adalah Rasulullah itu minimal beristighfar adalah 70 kali. Gitu, saudaraku. Apakah Rasul itu salah? Rasul tidak pernah salah. Karena dia wujud serta Allah. Kemungkinan salah itulah nabinya. Tubuh jasadnya, badannya, keturunan Arab bernama Muhammad bin Abdullah bin Aminah. Itu. Tetapi tetap saja, ya tidaklah. Karena beliau adalah maksum, dilindungi dari kesalahan. Tapi karena dia guru, dia membawa agama, maka tentu dia mengajarkan kepada kita dengan 7 istighfar pertama, 7 istighfar terakhir, 7 tambah 7 14 sama dikali 5 sama dengan 70 kali. Itu alasannya. Kenapa kita beristighfar itu? Ini kajian khusus. Itu. Kemudian yang mengusap wajah itu gimana itu Pak Abu Fikri? Nah, itu kisahnya itu. Di Quran itu ada, tapi tidak terang. Kan jelas itu. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satrah. Kan ada pada surah Al-Baqarah itu. Dari mana kamu datang atau keluar, dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wajahmu, wajah ruh maksudnya itu, bukan wajah tubuh. Kalau wajah tubuh ini kacau kita. Makanya banyak masjid itu yang sejadahnya sudah mulai mereng-mereng. Karena dia mengikut arah Ka'bah. Tapi tidak perlu ada salahnya, silahkan saja. Sebenarnya yang dimaksud itu adalah wajah ruh. Wajah rasa diri yang tidak boleh kemana-mana. Kalau wajah ini boleh kemana-mana, boleh. Kalau kita di kendaraan, kadang-kadang kemana dia? Silakan saja. Ya, tidak masalah. Tetapi wajah ruh, konsen ruh dalam bentuk ingatan, rasa, dan kesadaran tidak boleh kemana-mana menuju ke Masjidil Haram. Untuk sementara Masjidil Haram yang ada di Mekah itu. Sampai di situ, fatakhizu mim maqama Ibrahim musholla. Nah, ambillah sebagian makom Ibrahim untuk kamu sholat, untuk kamu berhubungan dengan Allah dan Rasul. Ambil sebagian makom Ibrahim. Boleh di sini, boleh di sono, boleh di kanan, boleh di kiri. Silakan saja. Sudah? Yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Dia menuju kepada Ka'bah. Itu. Sebatas itu, awalnya niat, akhirnya salam, diiring dan tertib. Kita menghadap kepada Ka'bah tadi, saudaraku. Walaupun bukan Ka'bah yang kita cari, tetapi di situ ada malaikat Zuriat yang berbentuk dengan batu hitam yang kita kenal dengan Hajar Aswad. Dia merekam setiap orang yang hadir dan datang ke situ, baik secara fisik dan non fisik ataupun secara non fisik saja seperti yang saya ceritakan hari ini. Maka kita melambaikan tangan,
beristilam kepada dia sebagai tanda kehadiran kita daripada Allah Rasul yang dia saksikan, yang dia rekam dengan ucapan Bismillah, biiznillah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita cium. Yang tertangkap di masyarakat umum bukan istilahnya, bukan ucapannya, tetapi momentum seketika kita mengusap wajah. Kan itu yang terjadi di kajian umum. Tetapi processing ini adanya di pengajian khusus. Nyaris tidak dapat dalilnya di Quran, nyaris tidak dapat dalilnya di hadis, tetapi ada amaliyahnya. Ini yang saya maksud, saudara. Nah, tetapi kalau kita sudah masuk kepada kajian khawas bil khawas, khusus di dalam khusus, maka itu tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di pendapat para ulama. Jangan Anda coba-coba para akademisi mencari dalilnya, tidak ada itu. Kenapa tidak ada? Karena adalah pengalaman para nabi, para wali, seketika dia bertemu dengan Rasul. Rasul tidak bersuara, tidak berkata, tetapi dia menyatakan suara, menyatakan kata dalam bentuk pengalaman. Maka para aulia anbiya, para mujadid tadi, dia langsung menyaksikan, dia langsung mendengarkan, dia langsung mengalami apa yang dia lihat. Itu yang dia ceritakan. Termasuk apa yang saya ceritakan hari ini. Ingat, saya menceritakan kata beliau, tidak saya yang mengatakan kata saya. Itu. Nah, di sini kadang-kadang para akademisi tidak memahami struktur ini. Sama dengan saya mengatakan malam tadi saya bertemu dengan Rasulullah. Saya diajak beliau pergi ke sini, ke situ. Kemudian saya diajak beliau terbang menuju Aras. Saya duduk bersimpuh di depan beliau. Beliau serta Allah. Percaya beliau, percaya alam saat itu, dan percaya saya. Anda minta data dan faktanya, tidak ada. Tidak ada yang tahu kisah itu kecuali saya dengan Rasul, Rasul dengan Allah. Anda percaya silakan, tidak percaya tidak apa-apa. Kan begitu. Inilah sifatnya kajian khusus itu, saudaraku. Yang saya katakan dengan kajian tasawuf. Ini tidak dicaci, dihina, dipitnah. Kajian tasawuf itu hanya membuat-buat saja, mengada-ada saja. Ya, orang bercerita pengalamannya dia. Kok kita yang heboh? Makanya tidak akan tahu orang yang tidak merasakan sesuatu yang kita rasakan. Kecuali kalau dia merasakan apa yang kita rasakan, baru dia tahu. Menjelaskan ini tidak bisa. Bukan tidak mau, tidak mampu kita menjelaskannya. Contoh, gula itu bisa tahu kita bentuknya bagaimana? Tidak. Karena gula itu adalah yang manis itu, saudaraku. Terkadang bentuknya seperti merah. Maka namanya gula merah. Saka, kata orang Padang. Ada kalanya gula itu berbentuk dengan bentuk pasir putih. Ada kalanya gula itu berbentuk dengan buah-buahan. Ada kalanya gula itu berbentuk dengan cairan. Itu bukan gula, tetapi wujud gula. Akan bingung kita mengatakan, oh gula itu seperti pasir putih. Gula itu seperti batok kelapa warnanya merah. Gula itu adalah seperti mangga, apel, terlalu banyak. Gula itu adalah yang manis itu, saudaraku. Yang manis itu gula dengan wujud yang berbeda-beda, bentuk dan rupanya. Kalau memang kita hebat, coba jelaskan bagaimanakah rasa manis. Sebutkan, mampukah kita menceritakan rasa manis itu bagaimana loh? Tak bisa.
Rasa gula aja tidak bisa kita menjelaskannya. Apalagi Allah, Rasul, Nabi, dan pengalamannya. Ya karena kita tidak mengalami. Itu. Nah ini kita cari pula persoalan. Coba mana itu dalilnya bahwa manis itu ada gula. Bagaimana rasanya? Coba mana dalilnya Quran hadisnya? Kan konyol namanya itu. Artinya saya katakan khawas bil khawas. Khusus dalam khusus itu tidak bisa didalilkan. Tidak bisa didatakan karena dia adalah pengalaman kepribadian seseorang. Termasuk mimpi yang saya katakan tadi. Termasuk yang disampaikan Rasul kepada Nabi. Yang disampaikan Nabi kepada para aulia dan anbiya. Seakan-akan tidak ada dalilnya. Karena itu adalah pengalaman saudaraku. Nah begitu ceritanya, cerita ini. Karena kita tidak punya pemahaman yang luas. Logika kita tidak dalam dan tidak tinggi. Wah kita katakan orang itu sesat. Menyimpang. Tasawuf itu tidak benar. Tasawuf itu asal katanya suf. Halus. Lemah, lembut. Dia membahas tentang isi dalam. Bukan isi luar. Tidak. Gitu. Nah, jadi saya berani mengatakan kepada kita semua bahwa orang mengatakan tasawuf itu sesat karena saya pernah mengalaminya. Waktu saya berdialog dengan MUI, coba lihat di video saya itu. Wah, orang tasawuf itu mengatakan awaludin marifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ini dari mana ini? Mana dalilnya? Mana hadisnya? Mereka tidak mikir. Pertama kali kita masuk agama ini kita cari siapa? Ya Allah dulu. Tapi terlalu tinggi kaji itu. Terlalu dalam paham itu. Maka volumenya dikecilkan. Itu oleh Ali bin Abi Thalib loh. Bagaimana bunyinya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, pasti dia kenal siapa itu Tuhannya. Siapa kenal Tuhannya, pasti dia akan kenal siapa itu Allah. Begitu dalamnya. Jadi kita membedakan manusia dengan kita saja kita tidak tahu. Pak Abu Fikri, Bapak pernah bertemu manusia? Pernah? Mana? Ini semuanya kita. Ini manusia nih. Kita tidak sadar. MANUSIA itu manusia itu baru namanya. Yang ganteng, yang cantik itu baru tubuhnya. Mana manusianya? Manusia ada tersembunyi di balik tubuhnya, di balik namanya, dipari oleh Allah di dalam jantung. Itulah manusia. Ingat, bukan kita. Kita yang mana Pak Abu Fikri? Nah itu ya. Seketika usia tubuh badan jasad termasuk usia manusia dalam jantung tadi 14-10 hari dalam tubuh, maka waktu itu roh ditiupkan. Sumasawahu wa nafaqo fihi mir ruhihi. Kan ada itu surah As-Sajdah ayat 9. Seketika sempurna batang tubuh itu maka ditiupkan roh ke dalamnya. Atau disempurnakan roh itu di tubuhnya, ditanamkan ia di situ. Kan ada penjelasan itu. Itu di situ saja kita nyangkut. Di situ saja kita sudah alfa, sudah ada nyambung. Mau menyalah-nyalahkan orang pula, tidak boleh. Sebaiknya sesuatu yang belum kita kenal, jangan kita salahkan dulu. Kita mau profesor, mau doktor, magister, sarjana, ada sesuatu yang disampaikan orang yang belum pernah kita dengar. Jangan disalahkan dulu. Jangan sampai kekurangan kita menjadi ukuran kebenaran orang lain. Ya. Kekurangan kita itu adalah kelemahan kita. Jangan dijadikan ukuran orang lain. Ini orang sudah jauh ke arah sana berjalan, kita salah-salahkan. Sementara kita baru berkutat di buku-buku, di catatan-catatan dari dosen ke dosen. Mau menyalahkan orang pula, jangan. Tidak boleh. Apalagi dalam Islam itu ada 7 kelas, 7 tingkat. Kelas 1, tingkat 1 namanya syariat.
Itulah mereka yang belajar dari huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat-kalimat, bahasa ke bahasa, teori ke teori, dari orang ke orang, dari dosen ke dosen, dari profesor ke profesor. Kelas 1. Oleh karena mereka itu diberi gelar keutamaan secara duniawi, mereka kira mereka sudah paling tinggi, paling besar, tidak mau lagi belajar. Kerjanya menilai orang, menyalah-nyalahkan orang. Keliru Anda. Anda baru di posisi tingkat 1, kelas 1. Maka naiklah ke tingkat 2, namanya torikat. Kelas 1, syariat. Kelas 2, torikat. Kelas 3, hakikat. Kelas 4, makrifat. Kelas 5, i'tikad. Kelas 6, sifat. Kelas 7, zat. Zat itu adalah Allah. Dia adalah energi. Dia adalah ruang. Dia adalah waktu. Dia meliputi segala sesuatu, saudara. Kita sudah dekat dengan Allah. Dekatnya bagaimana? Jauh, tidak berjarak. Dekat, tidak berperantara. Itu kelas 7. Itu pun tidak bisa dibanggakan. Bahkan kita menyembunyikan diri kita agar orang tidak tahu siapa kita. Itu, saudaraku. Makanya dalam Quran itu ada kalimat yang berbunyi, Anda pasti tahu kalimat ini. Yang bunyinya, walaqad zara'na di jahannam katsiran minal jin wal ins walhum qulubu la yaqahuna biha walhum ayunu la yusiruna biha walhum azunu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adol wa ulaika humul ghafilun. Pernah dengar itu kan? Sungguh akan kupenuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia, karena mereka punya hati tidak mau memahami dengan hati itu, ya. Punya mata tidak mau melihat dengan mata itu, punya telinga tidak mau mendengar dengan telinga itu, karena hati, telinga, dan mata tempat nyatanya yang di dalam. Mereka itu sama dengan binatang, kata Allah dan Rasul. Karena binatang punya hati juga, punya mata juga, punya telinga juga. Tetapi sebentar lagi dia mau dipotong, dia tidak mengerti. Sementara di sekitar mereka, teman-temannya sudah sembelih semuanya. Karena punya hati tidak mau memahami, punya telinga tidak mau mendengar, punya mata tidak mau melihat. Mereka itu sama dengan binatang, kata Allah dan Rasul. Kenapa? Karena mereka lalai. Lalai memanfaatkan ruang dan waktu hidup ini. Lalai memanfaatkan hati, pendengaran, dan penglihatan. Maka mereka itu masuk neraka, saudaraku. Ini belum cerita tentang penyakit hati. Iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Belum bercerita tentang kemaksiatan. Mengumpat, menggunjing, memfitnah, merampas, membunuh, dan memberangus semuanya. Belum. Baru satu sisi. Maka hati-hati kita di kelas 1. Kita sudah bergelar profesor, doktor, magister, sarjana. Kita kira kita sudah selesai. Belum selesai. Takutnya nanti kita terjebak sebagai orang yang dikatakan oleh Allah tadi. Maka kita berada di dalam neraka. Allah tidak cerita dosa saat itu, saudaraku, tetapi bercerita tentang kita belum memanfaatkan fasilitas kita secara maksimal. Punya hati belum bisa dibawa untuk memahami, punya pendengaran belum bisa dibawa untuk mendengar, punya penglihatan belum bisa lihat untuk memperhatikan, memahami. Gitu. Oke? Nah, inilah ceritanya itu tentang rukun Islam. Yang bisa merukunkan yang 5 tadi hanya Islam. Apa itu Islam? Titah daripada Allah. Sifat pada Muhammad, wajib pada kita sifat itu. Nah, sifat itulah yang kita pakai sebagai alat untuk mengatur, mengarahkan, menundukkan yang 4 tadi. Gitu. Maka wajib pada kita sifat Muhammad. Sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan kebenaran.
fatonah, cerdik lagi bijaksana. Wajib kita punya sifat itu karena kita adalah khalifah. Ini ja'alu fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Karena dalam bumi itu ada angin, air, tanah, api. Kita lah yang membentuknya, membenarkannya, mengarahkannya kepada kepentingan kita menuju Allah dan Rasul. Itu saudaraku. Berperkara, iya berperkara. Tapi karena kita berpegang sifat Muhammad, maka perkara itu mudah diselesaikan. Kan usulnya begitu. Hanya Muhammad lah yang bisa menundukkan anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Tubuh badan jasad kita ini terbuat dari 4 anasir itu. Kan begitu orang tua kita mengajarkan. Mengapa timbul hawa? Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Kan begitu. Jadi semua rongga kita ini sudah penuh dengan anasir angin. Kita bernapas dengan angin. Buang angin kita dengan angin. Buang kotoran besar dengan angin. Buang kotoran kecil pun dengan angin. Buang keringat pun dengan angin. Tak ada yang tidak dengan angin. Jantung pun memomparkan darah juga dengan angin. Ya kan? Mengapa timbul nafsu? Karena anasir air telah menjadi urat benak tulang pada kita. Maka timbullah nafsu. Nah, kenapa timbul dunia? Karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Maka timbullah dunia. Ya, daging, kulit, bulu atau roma pada kita menutupi otak, tulang dan urat. Akhirnya kita berbentuk kan? Kita butuh atap, dijadikan langit. Butuh pijakan, dijadikan bumi. Butuh makan minum, dijadikan air, angin, dan macam-macam itu. Buah-buahan macam-macam itu. Makanya kata Allah. Apa kata Allah? Melalui Rasul via Nabi. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Ya, beserta isinya untuk kamu. Dan karena kamu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Kan begitu bahasanya. Jadi terjadinya alam semesta ini ada karena kita sudah punya bentuk dan rupa. Ya, karena daging, kulit, bulu atau roma itu sudah menutupi tulang, otak, dan urat. Maka berbentuk kita. Gitu. Yang keempat, mengapa timbul syaitan? Karena anasir api telah berdarah pada kita. Maka terbuktilah tubuh badan jasad itu terbentuk dari 4 anasir. Yang ceritanya, yang karakter sudah saya ceritakan tadi. Yang itulah yang harus kita bina, kita didik, kita arahkan kepada kehendak kita menuju Allah dan Rasul. Jadi tidak pula boleh mentang-mentang Hawa itu sifatnya pantang kelintasan, kita harus bunuh. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Jadi kita jadikan dia itu sebagai alat kita menuju Allah dan Rasul. Kita bentuklah pantang kelintasan itu kepada jalan positif. Dia bisa kaya, bisa hebat, bisa pintar, bisa sukses. Kenapa? Saya tidak rela loh. Saya seperti ini. Saya pengen seperti dia. Maka kita belajar. Jadi pantang kelintasan itu. Pantang kerendahan. Dia itu tinggi, berpangkat, hebat. Kok saya begini? Saya pengen cari jalan. Saya harus juga bisa seperti dia. Bagaimana caranya? Itu pantang kurang. Dia itu kalau bekerja dapat uang, stop. Jajan habis, kerja lagi, stop. Saya tidak mau seperti itu. Saya ingin seperti orang Minang. Ingat, orang Minang itu orang menang loh, bukan orang Sumatera Barat. Orang menang yang telah menguasai hawa nafsunya. Bagaimana orang Minang, orang menang berprinsip tentang dunia? Prinsipnya adalah ado samo dicari, indah ado samo dimakan. Ada justru dia mencari. Kalau tidak ada lagi baru dia makan. Makanya dia energik. Kalau kita kan lain kan, kalau ada kita makani, kita habisin, sudah habis baru kita cari. Itu bukan prinsip orang Minang, bukan prinsip orang yang sudah menang. Orang yang sudah menguasai hawa nafsunya, bukan begitu. Nah, jadi begitu. Rakus pantang kekurangan itu artinya begitu. Kita positifkan dia dengan cara menggunakan filosofi orang Minang. Seketika uang kita banyak, harta kita banyak, terus kita bekerja, cari dan cari.
Ya kalau sudah tidak ada lagi apa boleh buat? Yang ada kita makan. Itu yang benar. Ini enggak, pas ada, pas banyak kita habisin dulu. Sudah kering dia baru kita kerja lagi. Itu tidak pas. Bukan tidak benar, tidak pas. Takutnya tuh kita tidak mampu lagi mencari, maka miskinlah kita waktu itu. Maka jauh-jauh hari Nabi Muhammad mengajarkan ikhtani khamsan ala khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang 5. Apa itu? Jagalah hidupmu sebelum matimu. Mudamu sebelum tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Sempatmu sebelum sempitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Kan begitu. Prinsip memanfaatkan tabiat duniawi tadi. Merubah watak rakus dan kekurangan dalam bentuk hal yang positif. Itu saudaraku. Kemudian yang keempat, pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Agar kita tidak tersinggung, kita harus banyak tahu persoalan yang ada pada diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, lingkungan kita. Banyak perbuatan itu sebenarnya tidak menyinggung, tapi kita merasa tersinggung karena kita tidak mengerti, tak tahu. Maka carilah tahu, carilah pengertian agar kita tidak gampang tersinggung. Tersinggung juga jangan diikuti karena itu kan sifat kita. Nah, beginilah Muhammad mengajarkan bagaimana cara merukunkan yang 4 tadi oleh mukmin, oleh iman, oleh diri kita sebelah diri tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah rukun Islam yang 5 itu benar-benar akan terwujud. Ya, itu usulnya. Actionnya bagaimana? Itu tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, kan gitu ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu artinya bukan mengucap saja, bukan menyebut saja, mengatakan saja, bukan omon-omon saja, tetapi paham dengan apa yang diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Pertanyaannya, kapan menyaksikan Allah? Di mana Allah disaksikan? Bagaimana Allah Anda saksikan? Apa hubungannya dengan Muhammad sebagai utusan Allah? Dan bagaimana ceritanya, kisahnya? Harus tahu. Kalau tidak, batal syahadat kita, saudaraku. Ya karena kita menyatakan pengakuan palsu. Aku bersaksi padahal tidak bersaksi. Aku tahu padahal tidak tahu. Aku katakan tapi aku tidak tahu apa yang aku katakan. Saksi tertolak. Makanya dikeluarkan ayat. Wala takfu malai salah kabi ilmu ina sam'a wal absar wal afidah qalilam. Apa? Bahasanya begitu ya. Saya ulangi lagi ya. Wala takfu malai salah kabi ilmu ina sam'a wal absar wal ada qulu ulaika kana anhum mas'ulan. Jangan kamu perkatakan kata yang kamu tidak ada ilmunya di situ. Sesungguhnya hatimu, pendengaranmu, penglihatanmu akan ditanya Tuhan. Akan ditanya Tuhan. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang mendengarkan suara kata kita. Kalau kita ngomong ditanya orang tidak ngerti, udah jatuhlah kita. Itu sebagai azab, sebagai hukuman karena kita mengatakan kata yang kita tidak tahu. Itu yang terjadi di kelas 1 tadi. Dia berkata-kata tentang kata, tapi dia tidak tahu benda yang dikatakan itu yang mana. Tidak tahu dia. Tapi dia sudah merasa besar karena diberi gelar. Sudah merasa cukup, tidak perlu mencari lagi. Kelirulah dia dalam pandangan. Itu. Nah, kemudian sholat 5 waktu. Sholat itu apa? Menghubungkan rasa diri kepada Allah melalui Rasul. Di mana kejadiannya? Ada kajian khusus tentang ini. Begitu juga puasa. Puasa itu apa? Menahan, memenjarakan, membelenggu apa? Membelenggu setan. Ditanya siapa yang membelenggu setan? Katanya Allah. Padahal kalau Allah kan tidak mungkin terjadi kemaksiatan di bulan Ramadan. Ternyata banyak. Lalu siapa ini? Ya kita sendiri. Mana itu setan? Tidak tahu juga, bahaya. Dan seterusnya, saudaraku. Ya, termasuk zakat. Mensucikan. Apa yang disucikan? Ya diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku itu hubunganku. Ibadah itu ya amaliyahku. Hidupku itulah rohku. Matiku adalah tubuhku. Kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Itu dalam sholat persembahannya. Sholat, ibadah, hidup mati itulah rangkuman daripada rukun yang 13 perkara. Itu saudara. Itu dipersembahkan. Ya. Haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu.
Haji itu menghujah, membuktikan Allah itu ada apa tidak. Di mana nyatanya? Pada Rasul. Di mana nyata? Pada Nabi. Di mana nyatanya? Dicari dianya. Siapa yang bisa mencari? Bukan tubuh, badan, jasad, tetapi yang mampu mencari. Siapa itu? Roh kita. Dengan apa? Ingatan, rasa kesadarannya, dan pengetahuan yang dia miliki. Tidak mudah itu. Begitu saudaraku. Jadi kembali kepada tema kita tadi, rukun Islam yang 5 perkara itu. Dia rukun kalau yang 4 ini bisa dikuasai oleh yang 1. Siapa yang 4? Anasir angin namanya roh rehat, anasir air namanya roh rahmani, anasir tanah namanya roh jasmani, anasir api namanya roh dafi. Dia bisa dirukunkan, dimanfaatkan, diarahkan oleh yang 1. Siapa itu? Si iman, si mukmin. Diri kita sebelah diri. Kapan? Seketika kita bersifat dengan sifat Muhammad yang 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian kita jadikan mereka itu nafsu sawiyah, nafsu keanak-anakan. Ya. Karena kalau bergabung anasir angin dengan anasir tanah, dia akan memunculkan 10 maksiat batin. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, finah, tomak, loba, dan sombong. Kalau anasir angin dia bergabung dengan anasir tanah. Tapi kalau anasir angin dia bergabung dengan anasir api, dia akan melahirkan kemurkaan. Ya. Kemurkaan inilah disebut dengan nafsu amarah. Kalau yang tadi namanya nafsu lawamah. Nah, bagaimana caranya? Mereka ini bukan nafsu lawamah, bukan nafsu amarah, tapi dijadikan nafsu sawiyah. Nafsu anak-anak. Senang dengar dongeng, senang diajak ngomong, senang diajak main-main. Nah, waktu itulah kita mendawahi dia, mengajarkan dia, mengarahkan dia, menunjukkan dia kepada jalan yang dikehendaki oleh Allah Rasul melalui diri kita. Seketika dia bernafsu sawiyah, saudaraku. Insya Allah kita akan kembangkan lagi kajian ini pada waktu-waktu yang lainnya. Itu saja saya rasa sebagai pengganti video yang kemarin yang sudah saya buat, kemudian saya hapus karena terlalu vulgar. Sebenarnya di sini ada juga sih sedikit vulgar, tapi tidak terlalu tampak. Ya, jadi jangan kecewa. Video kemarin saya hapus. Ini sebagai gantinya. Mudah-mudahan kita paham, mudah-mudahan kita mengerti, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mohon doakan saya, semoga saya sehat selalu, dapat menyampaikan kajian-kajian, dan kita bersama-sama berjalan menuju Allah dan Rasulnya untuk selamat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.